Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, Poco F6 bulan ini udah keluar. Habis ini kita mau berpindah ke bulan berikutnya. Redmi Pad Pro juga udah keluar. Nah, jadi apa nih yang bakal dikeluarin Xiaomi sama Poco bulan depan? Masih tanda tanya sih, saya nggak tahu ya. Cuma ini beritanya TKDN dari Xiaomi 14T dan 14T Pro sudah hadir nggak jauh-jauh dari acara peluncuran Poco F6 kemarin. Nah, biasanya kan kalau hitungan standar saya ada di 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi itu bakal rilis di Indonesia. Sudah bisa dijual. Buat kalian yang berminat, nah kalian bisa menyiapkan dananya. Misalkan kalian mau meminang Xiaomi 14T series. Karena tahun ini lumayan spesial nih. Ada seri yang T Pro, ada yang seri yang T biasa. Beda kayak seri 12 dan 13 di mana cuma yang masuk ya seri yang angka T aja. Kayak yang kemarin kan di Xiaomi 12T sama Xiaomi 13T. Yang T Pro-nya tidak masuk. Nah, ini masuk nih. Kok bisa gitu ya? Memang siklus 3 tahunan ini memang masuk di tahun 2024 ya. Dan emang produk-produknya dan memang produknya Xiaomi dan Poco ya tahun ini sih lumayan ngegas sih. Saya suka sebetulnya. Dan untuk Xiaomi 14T dan 14T Pro ini adalah sebuah nafas yang segar ya. Dimana saya tuh ngikutin seri 10T, 11T, dan 12T. Nah yang 13T saya nggak sempet ngikutin karena nggak kebagian. Waktu itu saya mikir kan, nanti harganya bakal jatuh nih kayak 12T gitu kan. Saya nggak ambil tuh. Ternyata jadi goib. Harganya aja masih kayak nggak berubah sampai sekarang. Gila. Soalnya emang Xiaomi 13T emang worth it itu sih sebetulnya ya. Cuma saya mau beli tapi udah ya tinggal 14T udah mau keluar. Ya udahlah dananya disimpan lagi buat next aja ya. Soalnya kalau saya review yang 13T juga udah keluar modal, dijual rugi, yang nonton juga pasti juga nggak begitu banyak seharusnya. Nah 14T dan 14T Pro ini speknya seperti apa nih Bang? Nah di bagian komunitas di channel ini udah saya share ya. Udah saya share wujudnya itu seperti apa gitu kan. Nah, seperti tahun lalu Xiaomi 13T itu ngambil wujud dari Redmi K60 Ultra. Nah, tahun ini udah nongol nih Redmi K70 Ultranya. Ya, desainnya kalau orang bilang orang-orang hater sini ya. Hater lagi. Desainnya kayak kompor gitu. Kameranya ada 4 kayak itu kan. Poco X6 Pro, tapi di bagian frame kameranya kali ini nggak dibuat bulat ser kayak Poco X6 Pro ya, tapi dibikin agak kayak mengkotak gitu, tapi masih ada curve-nya di bagian sudutnya ya. Ya kalau masalah desain ini ya kalian boleh suka, boleh enggak, itu terserah kalian juga, pilihan kalian juga. Nah tapi untuk yang seri 14T ini sebetulnya cukup menarik karena selling point utamanya kalau mengingat seri 13T yang lalu, dia udah ada kerjasama dengan Leica. Rekamannya juga bisa 4K di semua kamera belakangnya. Dan bisa ganti-ganti kamera di settingan 30 fps. Saya nggak punya, tapi saya sempat nyoba di Xiaomi Store. Dan hasilnya buat saya untuk harga segitu cukup oke sih. Karena ada keberadaan lensa telenya juga yang walaupun cuma 2 kali, tapi itu membantu banget loh. Terus dari colornya juga untuk seri 13T saya suka sih. Dimensity sekarang udah bagus-bagus lah. Nggak usah di 13T deh. Di Poco X6 Pro aja color sign-nya saya suka banget. Di compare sama Snapdragon seri 8S aja udah oke banget sih. Jadi sekarang Dimensity itu bukan MediaTek yang dulu kalian hina-hina ya. Tapi kalau kalian masih belum bisa melihat dan menerima kenyataan ya terserah kalian lagi sih. Tapi Dimensity udah bagus-bagus. Apalagi ini di Redmi K70 Ultra kan udah pakai Dimensity 9300. Ada ultranya atau enggak saya nggak tahu. Tapi itu sebuah chipset yang kenceng yang dipakai di flagship kayak Vivo X100, X100 series gitu kan. Dan rumornya juga akan ada kemunculan Dimensity 8400. Dari Dimensity 8100, 200, 300 itu bagus-bagus ya. Apalagi yang 8400 ini.
8100 dipakai 12T, 8200 dipakai Xiaomi 13T, 8300 dipakai Poco X6 Pro. Nah, mungkin nih seri 8400 nanti akan dipakai oleh Xiaomi 14T. Who know? Jadi mungkin yang kali ini serinya MediaTek semua. Jangan sedih, jangan baper. Karena MediaTek yang zaman now ini bukan kaleng-kaleng. Lihat aja tuh Vivo X100 aja. Gila sih. Gokil sih kameranya sih. Nah, ini bakal turun ke Xiaomi 14T series yang seharusnya ya mungkin ada di, kalau tahun lalu ada di bulan Oktober apa ya. Ini besok kita Agustus, kayaknya Agustus belum ada Xiaomi 14T sih. Masih jauh lah kalau bulan Agustus ya. Mungkin setelah Agustus ya, September mungkin kita udah mulai ada rumor-rumornya, peluncuran secara global, dan mungkin September ke Oktober bakal ada info-info atau penjualan. Maybe. Semoga saya dipinjami produknya ya, biar gak usah beli. Ayo, PR-nya Xiaomi dong. Pinjami dong. Nah, dari kameranya tentu jangan kamu samain ya dengan Redmi K70 Ultra, karena jika dibandingkan dengan dulu, secara wujud emang Xiaomi 13T ini sama plek-ketiplek kayak Redmi K60 Ultra. Cuma kan akhirnya versi globalnya ini itu ada pembedanya tuh di bagian kamera, dan itu beda banget. Dan ada logo Leica-nya ini ya bukan gimmick-gimmickan juga ternyata ya. Keren sih. Nah, nanti yang Xiaomi 14T kalau menurut yang sudah biasanya wujudnya akan sama seperti yang kayak kamu bilang kayak kompor itu. Tapi secara kamera tentu tidak ada lensa gimmick-gimmickan kayak lensa makro atau black and white. Dan seharusnya akan mengacu kepada seri sebelumnya di 13T. Ada lensa utama yang oke, OIS, ada lensa ultrawide yang tentunya bukan 8 megapiksel. Seharusnya ya, apalagi yang seri Pro-nya nanti. Terus akan ada lensa tele 2 kali yang tentunya juga bisa perekaman 4K. Jadi secara desain mungkin akan sama kayak Redmi K70 Ultra, tapi akan ada customisasi di bagian kamera. Karena kerjasama ya dengan Leica ya. Masa Leica kameranya black and white, makro 2 megapiksel. Kayak mana? Nah, jadi informasinya ya cuma itu aja sih. Saya juga gak ada informasi apa-apa ya. Cuma secara jiwa dan raga, hati dan nurani, saya merindukan Xiaomi 14T Pro ya. Soalnya yang T Pro kan nggak masuk dari 2 tahun lalu. Dari seri 11T yang terakhir tuh. Habis itu nggak ada yang seri Pro lagi. Nah, ini masuk. Nah, saya penasaran ya sejauh apa sih performanya. Sejauh apa sih perbedaan kameranya 14T dan 14T Pro. Kalau saya sih nggak tahu ya besok ngambil atau enggak. Karena secara harga, misalkan di Xiaomi 13T kemarin jatuh di harga 6,5. Seharusnya ini akan nggak jauh beda atau sama. Ya masih sekitaran gitu lah maksudnya untuk yang seri 14T. Kalau untuk yang 14T Pro mungkin sekitaran, kalau dulu di 11T sama 11T Pro tuh harganya selisih 2 juta ya. Mungkin ini bisa selisih 2 juta lagi. Jadi mungkin untuk yang 14T ada di 6,5. Yang 14T Pro ada di harga 8 jutaan. Mungkin ini masih perkiraan saya aja. Saya juga nggak tahu. Saya juga sama kayak kalian kok, cuma penonton aja. Cuma orang yang nungguin aja gitu. Kalau info-info dari orang dalamnya Xiaomi tidak pernah nyampai ke telinga saya. Jadi untuk informasinya sampai di sini aja ya. Sebenarnya saya juga nggak ada informasi sih. Cuma curhat aja. Cuma mengisi kegiatan aja di channel ini biar tidak berdebu dan ada serang laba-labanya. Jadi gitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Silahkan berkomentar di bawah. Pendapat kalian, apa kalian exciting dengan seri 14T atau 14T Pro, di mana nanti akan dimendang-mendingin dengan harga secondnya Xiaomi 14 dan Vivo X100? Pasti itu.